Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti acara ibadah pagi hari ini secara online, dan panduan yang telah kami sampaikan bisa diikuti. Mari kita sama-sama bersatu dulu sejenak sebelum kita masuk dalam pujian dan juga firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku takkan pernah menyerah. Ku takkan pernah menyerah. Amin. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bila Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada saat ini boleh beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami bersyukur keberadaan kami saat ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga melalui firman Tuhan kami tidak perlu takut dan ragu bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimana kabar? Saya percaya kita semua sehat-sehat. Itu doa kita bersama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ketiga melakukan ibadah secara online dalam situasi COVID-19 ini. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita, semangat kita semua untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini semua umat Kristen seluruh dunia sedang merayakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun dalam suasana yang berbeda, memprihatinkan, dan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Menyikapi ibadah ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, semua orang, setiap orang berbeda-beda. Ada yang menyikapinya dengan sungguh-sungguh, dengan serius,
sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi sebagian juga orang ada yang menganggap hal yang tidak terlalu penting karena dianggap mereka lebih penting dan lebih fokus untuk bagaimana mempertahankan hidup dalam situasi COVID-19 saat ini. Tetapi sebagai orang percaya, saya yakin kita semua memiliki keinginan besar dalam situasi apapun supaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita, kepada Tuhan, firman Allah yang dapat menguatkan kita semua. Karena dengan mengetahui informasi dari firman Tuhan, kita akan semakin paham tentang bagaimana Allah akan menolong kita semua. Kesempatan ini saya memberikan tema, saya ambil firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, dan juga dari Yohanes pasal yang ke-14 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dengan tema yang saya berikan, Yesus naik ke surga untuk apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi sebelum firman Tuhan ini atau tema ini terjawab, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki pemahaman, pengetahuan supaya kita mengerti, ya, supaya kita mengerti firman Tuhan dan mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Di dalam perjanjian lama, Alkitab sudah menceritakan tentang Yesus dalam bentuk-bentuk simbol dan juga dalam bentuk nubuatan yang penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru secara keseluruhan terbagi menjadi keberadaan Yesus. Pertama adalah dia lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Setelah dia lahir, bertumbuh menjadi besar dan mati. Setelah dia mati, dia bangkit dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk yang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari urut-urutan ini kita bisa mengetahui salah satunya yang sedang kita peringati hari ini, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Pertanyaannya sesuai dengan tema tadi. Untuk apa Yesus ke surga? Untuk apa? Nah, dari pertanyaan ini kita akan melihat jawaban-jawaban juga berdasarkan dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, dan juga dalam kitab Lukas, ya, dalam kitab Lukas juga menyiratkan, dan juga dalam kitab beberapa kitab yang lain mengatakan begini, mencatat bahwa Yesus akan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Sebelum Yesus naik ke surga atau sebelum Yesus mati, Yesus sebenarnya sudah pernah menyampaikan pesan kepada para pengikutnya. Pesan itu dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-3, bahwa Yesus mengatakan begini. Saya akan coba bacakan Yohanes pasal yang ke-14, dikatakan ayat yang ke-3, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan dalam kitab Lukas juga, Yesus membawa murid-murid keluar kota dekat Betani, dan kemudian Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, dan Yesus akhirnya terangkat dan berpisah dari mereka. Demikian juga dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, mencatat bahwa Yesus naik ke surga. Dari beberapa firman Tuhan yang dicatat dalam kitab ini, jelas Yesus itu naik ke surga. Pertanyaannya tadi adalah untuk apa? Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3, jelas
Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tentunya kalau Yesus datang ke dunia tanpa tujuan, ngapain dia datang ke dunia? Tapi kalau Yesus pergi ke surga tanpa tujuan, ngapain Yesus naik ke surga? Salah satu yang perlu kita pahami adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya mencoba mengambil satu kesimpulan buat kita semua, saudara, dari firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita ingat dari perkataan Yesus sebelum ia naik ke surga. Yang pertama, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini jelas, dalam situasi seperti sekarang ini, ayat ini tepat untuk kita miliki. Sekalipun corona ada, kita tidak perlu gelisah. Kita harus percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Baru kemudian dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Ini juga menjelaskan. Jadi kita tidak perlu gelisah, karena Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa yang memampukan kita untuk bertahan. Yang ketiga dikatakan, karena itu, ini ada perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ini perintah yang wajib dilakukan oleh semua pengikutnya, termasuk saya dan saudara. Ada kewajiban saya dan saudara di dalam melaksanakan perintah ini. Dan yang keempat dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari keempat hal ini sudah cukup bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua tetap yakin bahwa Allah yang kita percayai secara sempurna telah melakukan yang terbaik bagi kita semua. Karena itu kita tidak perlu takut, gelisah, khawatir, karena Yesus memberikan jaminan kepada kita. Dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita sudah mendapatkan informasi untuk menambah perbendaharaan pengetahuan tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan itu sendiri. Maka kita tidak perlu lagi takut ataupun gelisah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu akan dinyatakan kepada kita, akan diberikan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi kenyataan hidup, realita hidup yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah karena ada kuasa. Dan tentu jangan lupa ada kewajiban yang akan kita lakukan. Tuhan meminta kita supaya tetap memberitahukan tentang Yesus, menginformasikan tentang Yesus kepada banyak orang. Tujuannya supaya jangan cuma saya dan saudara yang selamat masuk surga, tapi Yesus berkehendak jangan satu orang pun yang binasa. Karena itu saya dan saudara berkewajiban. Pada waktu kita melaksanakan perintah Tuhan ini, perlu kita ketahui bahwa Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan kepada kita. Dia adalah Immanuel, Dia menyertai kita. Karena itu jangan takut. Doa dan harapan saya, jangan takut menjalani hidup, tetap percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Penyertaannya sempurna. Kemudian tetaplah kita bersyukur karena hari ini kita masih ada oleh karena kemurahan Tuhan. Demikian renungan singkat yang bisa sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup dengan doa kepada Tuhan. Namun sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan sebagai pujian penutup, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Ku bersyukur kepadamu di antara bangsa ya Tuhan. Di antara bangsa ya Tuhan.
di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur bila hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan boleh beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami yakin Tuhan, pengetahuan tentang firman Allah, pengetahuan tentang Allah itu sendiri perlu kami miliki supaya kami dapat menempatkan diri, memposisikan diri bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan jangan gelisah bahwa Engkau akan memberikan kuasa kepada kami, dan kami harus melakukan kewajiban kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah perubahan dunia ini kami hadir menjadi terang, menjadi berkat. Dan kami yakin ketika kami sedang melaksanakan tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, yang semua bermuara untuk kemuliaan Tuhan, Engkau pasti menyertai kami. Semua jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, baik mereka yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, Tuhan menyertai mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan berikan kami kesempatan di waktu mendatang boleh bertemu bersama-sama dalam suasana diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kekurangan kami, berkati negeri kami, dan singkirkan corona dari tengah-tengah negeri kami ini. Terpujilah nama Tuhan, seluruh umat-Mu yang melaksanakan ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.